Dalam cerita Cuetai Shuangjiao atau pendekar binal ataupun handsome sibling, ada sebuah tempat yang namanya tidak asing lagi dan disebut sebagai Erenku atau lembah penjahat. Sesuai dengan namanya, lembah penjahat adalah tempat di mana para penjahat besar bersembunyi dari kejaran musuh-musuh mereka. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai lembah penjahat itu seperti apa dan ke-10 penjahat besar baik yang berdiam di Erenku maupun yang tidak berdiam di sana. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan agar teman-teman tidak lupa untuk berinteraksi dengan video ini baik melalui subscribe, like, komen, maupun share video ini karena setiap interaksi yang Anda berikan akan sangat berarti bagi kami. Terletak di sebuah cabang dari pegunungan Kunlun, lembah penjahat digambarkan sebagai sebuah lembah terpencil yang dikelilingi gunung dari semua penjuru. Dengan akses jalan yang tersembunyi dan sukar ditempuh, lembah ini adalah sebuah tempat isolasi mandiri bagi kawanan penjahat berbahaya. Kala itu Yan Nantien berhasil menembus akses jalan itu sendirian dan berhenti di sebuah tugu batu yang berukir 2 kalimat. Kedua kalimat itu menuliskan masuk ke lembah seperti naik ke langit, pendatang silakan lewat sini. Diceritakan bahwa Yan Nantien tertawa begitu membaca ukiran itu, kemudian melangkah masuk tanpa ragu. Sambil berjalan, Yan Nantien mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi aneh dan berbahaya di dalam lembah itu, terutama sekali untuk melindungi bayi Xiao Yi yang diasuhnya. Setibanya di lembah penjahat, Yan Nantien tercengang, bukan karena lembah penjahat itu menyeramkan, tetapi karena lembah penjahat ternyata sama sekali tidak angker, malah terlihat seperti sebuah perkampungan atau kota kecil pada umumnya. Yan Nantien melihat deretan toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok, warung makan, kedai arak, dan toko-toko lainnya. Dia juga melihat deretan perumahan besar dan kecil, kandang-kandang hewan peliharaan, semuanya tersusun dalam tata ruang yang bersih dan apik. Kegiatan para penghuninya juga sama seperti masyarakat pada umumnya, ada yang menjadi pedagang, yang menjadi pembeli, ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi tukang, semuanya nampak normal. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa masing-masing dari mereka adalah penjahat berbahaya. Lembah penjahat yang menggetarkan dunia persilatan sampai-sampai 7 pedang Kunlun, pendekar selatan, dan istana Yihua juga tidak berani mendatanginya. Ternyata lebih tertib, lebih rapi, dan lebih bersih dari kota manapun yang pernah dikunjungi oleh Yan Nantien. Yang tidak tahu pastinya akan mengira tempat ini adalah sebuah kota terpencil di pelosok terjauh. Tetapi Yan Nantien tidak tertipu dengan pemandangan semu di hadapannya. Dia tahu di balik kesederhanaan itu tersembunyi ancaman maut. Namun Yan Nantien tetap masuk ke sebuah warung makan dan memesan makanan. Warung makan ini ternyata dikelola oleh HHR, salah satu dari Seta Eren atau 10 penjahat besar. HHR digambarkan bertubuh gemuk dengan wajah ramah yang selalu tersenyum dan tertawa. HHR melayani Yan Nantien dengan sopan dan ramah, seakan-akan melayani langganan lama, tidak ada tanda-tanda takut, gentar, sangsi, maupun curiga. Padahal sebagai biksu, HHR tega membunuh adik seperguruan dan gurunya sendiri hanya karena diolok-olok sebagai babi gemuk. Inilah awal mula HHR diberikan julukan Xiaoli Changtao atau pisau tersembunyi di balik senyum yang berarti munafik. HHR memanglah seorang munafik, dia tidak akan menyerang jika tidak yakin berhasil. Untuk itulah, dia memanfaatkan profilnya yang tidak menakutkan dan senyumnya yang menyenangkan. Dia bisa membuat orang baru dikenal merasa nyaman seperti mengobrol dengan teman lama, sehingga membuat orang itu lengah, barulah kemudian ia menyerang. Tetapi, HHR tidak berani langsung menyerang Yan Nantien. Dia tahu meskipun terlihat tenang dan tidak peduli, Yan Nantien tetaplah bersiaga penuh. Maka dari itu, satu persatu anggota 10 penjahat besar muncul menghadapi Yan Nantien, dimulai dari Tu Qiao, si ahli menyamar. Begitu hebatnya kemampuan menyamar Tu Qiao, dia bisa menyamar menjadi laki-laki ataupun perempuan tanpa dapat dikenali. Sebenarnya dari keahlian menyamar inilah Tu Qiao dijuluki Punan Puni, yang artinya bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Menariknya, gender asli Tu Qiao sendiri tidak diceritakan dengan jelas. Obrolan dan olok-olok sesama 10 penjahat memberi kesan bahwa Tu Qiao adalah seorang transgender. Namun novel memberikan beberapa indikasi bahwa Tu Qiao adalah seorang perempuan, seperti misalnya sewaktu Tu Qiao mencegah kawanan penjahat membuang bayi Xiao Yi yang dibawa oleh Yan Nantien dengan dalih mendidik bayi itu menjadi orang paling jahat di dunia. Jika dicermati, kalimat dari Tu Qiao ini hanya perempuan dengan naluri keibuan saja yang bisa punya rasa kasih sayang terhadap bayi dan anak-anak.
Indikasi lain, Tu Chiao Chiao diceritakan lebih sering tampil sebagai seorang perempuan sewaktu mengasuh dan mengajar Xiao Yi'er, serta menolak panggilan paman Tu. Tu Chiao Chiao dengan jelas meminta dipanggil sebagai Bibi Tu. Namun indikasi paling jelas adalah namanya sendiri, yaitu Chiao yang berarti manja, lembut, menawan, dan ini menunjukkan karakter feminim daripada maskulin, nama yang lebih tepat untuk perempuan. Berbeda dengan HHR yang mempunyai latar belakang kejahatan sebagai biksu pembunuh, Tu Chiao Chiao tidak punya latar belakang kejahatan apapun. Julukannya saja tidak menunjukkan kejahatan ataupun sifat-sifat jahat. Novel lebih menggambarkan Tu Chiao Chiao sebagai orang yang sulit ditebak, pandai membaca situasi, pandai bicara, banyak akal, dan hal ini juga tercermin dari namanya Chiao yang kadang bermakna mudah tersinggung dan cerewet. Tipu muslihat berantai yang dirancang Tu Chiao Chiao lah yang merobohkan Yan dan Tian. Namun demikian tidak bisa disangkal Tu Chiao Chiao adalah orang di lembah penjahat yang paling menyayangi Xiao Yi'er. Karakter Xiao Yi'er sendiri juga lebih banyak mirip Tu Chiao Chiao daripada penjahat besar lainnya. Cerdik, pandai bicara, pandai membaca situasi adalah indikasi tidak langsung bahwa hubungan Tu Chiao Chiao dan Xiao Yi'er lebih mirip hubungan orang tua anak daripada hubungan guru murid. Mungkin Xiao Yi'er merasa Tu Chiao Chiao adalah ibunya dan Tu Chiao Chiao juga menganggap Xiao Yi'er adalah anaknya sendiri. Orang kedua yang menyayangi Xiao Yi'er adalah Li Tacui, si kanibal yang dijuluki Puce Rentou, yang artinya tidak memakan kepala manusia. Menanggapi julukannya ini, Li Tacui tertawa dan berkata sebenarnya kepala orang juga ia makan. Nama Tacui juga bisa berarti mulut besar. Li Tacui memiliki mulut yang lebar sampai mampu menelan satu kepalan tangan. Tetapi Tacui juga bisa berarti pembual dan Li Tacui memang seorang pembual ulung. Topik paling remeh juga bisa berubah menjadi topik besar jika Li Tacui yang berbicara. Di lembah penjahat, Li Tacui paling senang berdebat dengan Tu Chiao Chiao. Bisa dilihat pada dasarnya Li Tacui adalah pribadi yang ramah dan senang mengobrol. Dia juga paling terpelajar dari 10 penjahat besar. Itu sebabnya ia diangkat menjadi menantu dari Tie Wushuang, seorang pendekar budiman yang berjuluk Ai Cai Ruiming, yang artinya menyayangi bakat melebihi nyawa. Dan kalau kita tafsirkan julukan Tie Wushuang ini, Tie Wushuang selalu bisa melihat sisi positif dari seorang penjahat sekalipun dan selalu bersedia memberikan kesempatan orang itu untuk memperbaiki diri, termasuk kepada Li Tacui yang adalah seorang kanibal. Tie Wushuang tidak merasa sayang menikahkan anak perempuannya dengan Li Tacui agar Li Tacui insaf dan mengubah selera makannya. Namun anak perempuan Tie Wushuang sebenarnya membenci Li Tacui sehingga tidak ragu berselingkuh dengan seorang murid ayahnya. Li Tacui yang memergoki perselingkuhan itu malah dihina dan saking gusarnya, Li Tacui membunuh dan memasak istrinya sendiri. Namun mengingat kebaikan Tie Wushuang, Li Tacui tidak menceritakan perselingkuhan itu kepada siapapun, maka Li Tacui pun menyingkir ke lembah penjahat untuk menghindari kejaran. Selain Tu Chiao Chiao dan Li Tacui, ada Yin Qiuyo yang berjuluk Pan Ren Pan Kui atau setengah manusia setengah hantu. Kata Yo pada nama Yin Qiuyo berarti terpisah, terpencil, menyendiri, tersembunyi, sunyi, dan karakter Yin Qiuyo sendiri memanglah kombinasi semua arti tersebut. Sepertinya Yin Qiuyo adalah seorang introvert yang kurang menyukai keramaian. Sebenarnya ruang bawah tanah Shaolin adalah tempat yang cocok untuk Yin Qiuyo, namun ia tidak pernah betah tinggal di sana. Dan dia mempermalukan Shaolin dengan meloloskan diri dari sana menembus beberapa lapisan penjagaan. Ini menunjukkan bahwa ilmu Qinggong atau ilmu peringan tubuh Yin Qiuyo sudah di tingkatan yang tinggi melebihi kemampuan jago-jago Shaolin di masa itu. Kata Yo juga bisa berarti akhirat dan arti ini menjadi rujukan untuk nama julukan Yin Qiuyo. Dia tidak banyak berbeda dengan hantu dari akhirat yang entah tinggal di mana, entah sekarang ada di mana, entah akan pergi kemana. Yin Qiuyo memang tidak pernah bertempur terang-terangan. Dia lebih senang bersembunyi, mengintai lawan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sewaktu menghadapi Yan Nantian, ia juga berlaku begitu. Kadang muncul, kadang menghilang. Ketika muncul juga tidak berhadapan terang-terangan, selalu dari tempat tersembunyi seperti di balik jendela, menggunakan racun dari jarak jauh. Dari kemampuannya ini, bila diaplikasikan ke dunia militer modern, bisa dipastikan Yin Qiuyo dapat diberikan posisi sniper. Dia punya bakat alami untuk tidak terlihat seperti sniper,
Sayangnya Yin Qiuyu tidak bisa fokus pada misi dan dia bisa keasikan mengintai terutama jika yang diintainya sedang berbesaraan. Namun meskipun dingin dan jarang menampakkan emosi, sebenarnya Yin Qiuyu juga menyayangi Xiao Yi. Yin Qiuyu mengajarkan semua teknik bersembunyi, mengintai, dan berpura-pura menjadi hantu. Yin Qiuyu bahkan mengajarkan dasar-dasar ilmu peringan tubuhnya juga. Selain Yin, tokoh penjahat besar lain berkarakter dingin adalah Tusa yang berjuluk Xiesu atau tangan darah. Ilmu silatnya adalah yang terkuat di antara 10 penjahat besar, dan di lembah penjahat senjata Tusa adalah sepasang sarung tangan duri beracun. Dia mendapat julukan tangan darah karena tidak mengenal ampun dalam pertarungan. Padahal nama Tusa sendiri bisa berarti jangan membunuh. Akhirnya Tusa dikalahkan dan didesak oleh pendekar selatan Lu Chongyan sehingga menyingkir ke lembah penjahat. Meskipun berwatak dingin, tetapi Tusa berdarah panas. Dia adalah satu-satunya yang berani bertempur berhadapan dengan Yan Nantien. Mengagumi keberanian dan ketabahan Tusa, Yan Nantien tidak membunuhnya, hanya mematahkan pergelangan tangan kanan Tusa. Kelak, Tusa mengganti tangannya dengan sebuah kaitan baja. Tusa juga satu-satunya penjahat besar yang berjiwa heroik. Mungkin saja dia tidak mengenal ampun dalam pertempuran, tetapi Tusa tidak pernah membokong. Tusa juga jarang berbicara, tetapi satu kali dia bersuara, dia tidak akan mengingkari janji apapun yang sudah diucapkannya. Tusa adalah kebalikan dari HHR karena tidak ada ucapan HHR yang bisa dipercaya. Itulah sebabnya Tusa dianggap sebagai kakak tertua di antara 10 penjahat besar dan dianggap sebagai pemimpin lembah penjahat. Padahal Tusa sendiri tidak pernah menganggap dirinya setinggi itu. Itulah sebabnya lembah penjahat tidak memiliki struktur organisasi seperti perkampungan hantunya Lu Xiaofeng. 5 dari 10 penjahat besar ada di lembah penjahat, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menjadi penguasa. Begitu juga dengan penghuni lainnya yang tidak memimpin di sana. Mereka beraktivitas seperti masyarakat umum biasa, tidak ada yang menonjolkan diri. Hal ini dapat dilihat dari suasana lembah penjahat yang tidak berbeda dengan sebuah kota kecil yang ramai dan penuh daya hidup. Semua penghuni lembah penjahat bukanlah orang biasa. Mereka penjahat-penjahat berbahaya. Jika dikumpulkan di satu tempat, pastilah mereka saling labrak satu sama lain. Tetapi di lembah penjahat, mereka malah bekerja sama, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Perumahan, pertokoan, bengkel kerja, kandang hewan, semuanya tertata baik dan punya aktivitas yang ramai. Para penghuni lembah penjahat memang sudah menyingkir dari kehidupan ramai dan membentuk kehidupan baru di lembah penjahat ini. Pastinya mereka tidak mau kehidupan baru mereka diusik siapapun. Itu sebabnya mereka bangkit bersama menghadapi Yan Nantien yang mereka anggap sebagai ancaman. Gabungan kekuatan dan akal mereka berhasil merobohkan Yan Nantien. Dan sejak saat itu, selama 18 tahun, dunia persilatan tidak pernah lagi mendengarkan kabar Yan Nantien, sehingga asumsi umum bahwa Yan Nantien gugur di lembah penjahat membuat nama besar lembah penjahat menjadi semakin kokoh sebagai tempat paling berbahaya di dunia persilatan. Selain 5 penjahat besar yang berdiam di Erenku, mari kita lihat 5 penjahat besar yang tidak berdiam di sana. Ada seorang penjahat besar yang dijumpai oleh Xiao Yi dalam petualangannya. Orang itu adalah Xiao Mimi yang berjuluk Mi Seren Fu Pei Ming, yang artinya memikat mati orang tanpa mengganti nyawa. Dalam kalimat biasa, huruf Mi tidak punya arti apa-apa, hanya merupakan bunyi peniru suara kucing saja. Xiao Mimi memang punya sifat seperti kucing, jinak-jinak manja dan manipulatif. Meski usianya tidak muda lagi sewaktu bertemu Xiao Yi, tetapi dia masih terlihat seperti gadis remaja belia. Bukan hanya penampilannya saja, suara Xiao Mimi juga masih merdu, agak kemanja-manjaan. Xiao Mimi juga pandai bersikap. Dia tahu harus merendah kepada siapa, harus genit kepada siapa, harus bergairah kepada siapa. Artinya, Xiao Mimi mampu membaca karakter orang. Ketika karakter seseorang sudah terbaca olehnya, barulah pelan-pelan Xiao Mimi menebarkan jeratnya. Xiao Mimi mampu menjerat baik laki-laki maupun perempuan, tetapi berhubung dia sendiri juga memiliki libido yang tinggi, di mana kebanyakan mangsanya adalah laki-laki. Tidak sedikit para jagoan laki-laki di dalam dunia persilatan yang terjerat olehnya, dan banyak di antara mereka yang mengajarkan sejurus dua jurus ilmu silat kepada Xiao Mimi. Artinya ilmu silat Xiao Mimi termasuk hebat karena campuran ilmu silat yang begitu banyak. Kalau Xiao Mimi mampu melebur semua jurus yang berbeda itu menjadi satu, mungkin sekali dia lebih kuat daripada Tusa. Tetapi mengingat sifatnya yang lebih senang memikat orang daripada berkelahi,
Sangat diragukan jika Xiao Mimi mau susah-susah melebur semua jurusnya menjadi satu teknik baru. Xiao Mimi tidak berdiam di Erenku karena dia mempunyai istana sendiri, istana bawah tanah. Istana itu bukanlah dibangun oleh Xiao Mimi karena Xiao Mimi tidak tahu jika di lapis bawah istananya masih ada tingkat kedua. Jelas Xiao Mimi bukanlah pemilik istana bawah tanah ini, mungkin saja dia menemukannya tanpa sengaja dan kemudian berdiam di situ bersama puluhan selir laki-lakinya. Tingkat 2 istana bawah tanah itu ditemukan tanpa sengaja oleh Xiao Yi'er dan salah satu selir Xiao Mimi bernama Jiang Yilang. Kedepannya Xiao Yi'er akan menjadi musuh bebuyutan Jiang Yilang dan ayahnya Jiang Yilang yaitu Jiang Piehe. Saat ini dalam upaya meloloskan diri dari cengkeraman Xiao Mimi, Xiao Yi'er dan Jiang Yilang malah menemukan tingkat 2 istana bawah tanah ini yang bahkan lebih luas dari tingkat pertamanya. Inilah istana yang sesungguhnya, tempat di mana 6 jago nomor 1 masa lalu berkumpul untuk bersama-sama merumuskan sebuah ilmu silat tingkat tinggi atas inisiatif Ouyang Ting. Ilmu silat yang mereka ciptakan disebut Tian Ti Wu Jie Shen Gong atau 5 ilmu sakti langit dan bumi. Ilmu inilah yang kemudian dipelajari oleh Xiao Yi'er dan Jiang Yilang. Kemudian bersama-sama mereka menemukan rahasia terakhir istana bawah tanah ini, membuka pintu air untuk menenggelamkan istana bawah tanah, sekaligus juga menenggelamkan Xiao Mimi. Ini 世上竟然有这么绝妙的武功，我萧咪咪真是时来运转。等我练成了，移花宫也不是我的对手。 Penjahat besar berikutnya yang dijumpai oleh Xiao Yi'er adalah Xuanyan Sanquang. Xuanyan adalah marga yang tidak lazim untuk masa sekarang, padahal marga Xuanyan termasuk marga tua. Sejarah tertulis marga Xuanyan bisa dilacak sampai ke era dinasti Han. Pada kitab Seci, catatan sejarah agung karya Sima Qian menyebutkan Kaisar Kuning adalah seorang pemimpin bermarga Kongsun dan bernama Xuanyan. Nama Xuanyan inilah yang kemudian digunakan sebagai marga oleh keturunannya. Praktek mengganti marga asli dengan nama leluhur yang dikagumi adalah praktek yang lumrah di kalangan masyarakat Tiongkok kuno. Nama Sanquang atau Tiga Kuang berasal dari pameo yang mengatakan bahwa satu kali Xuanyan Sanquang berjudi, dia tidak akan berhenti berjudi kecuali jika terjadi 3 kuang, yaitu Tian Kuang atau terang tanah, Ren Kuang atau orang bubar, dan Qian Kuang atau uang habis. Tentu saja Xuanyan Sanquang adalah Tu Kui atau setan judi jahat. Jika dia sedang ingin berjudi, dia bisa memaksa siapapun untuk berjudi. Yang dipertaruhkan juga seringkali tidak karuan, seperti misalnya berapakah jumlah luka bekas yang ada di tubuh. Xiao Yi'er sampai terpaksa menggores tubuhnya sendiri untuk menambah 1 luka baru, karena Xuanyan Sanquang bisa menebak tepat jumlah bekas lukanya. Ketika Xuanyan Sanquang protes, Xiao Yi'er menjawab santai, yang dipertaruhkan adalah bekas lukanya, bukanlah bekas luka baru ataupun bekas luka lama, sehingga sejak saat itu Xuanyan Sanquang dan Xiao Yi'er pun menjadi bersahabat. Xuanyan Sanquang bahkan berusaha membebaskan Xiao Yi'er dari para pendekar lurus yang menawannya. Tetapi kala itu dia kalah taruhan melawan Jiang Piehe. Taruhannya adalah menaruh semangkuk sup di atas meja, kemudian memukul meja itu kuat-kuat tanpa menumpahkan supnya. Jiang Piehe yang mendahului memukul meja, seketika meja itu berlubang membentuk telapak tangan, namun sup itu tidak tumpah setetes pun. Xuanyan Sanquang hanya bisa menyerah karena dia belum mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Jiang Piehe. Penjahat besar lain yang tidak berdiam di Erenku adalah Ouyang Ting dan Ouyang Tang. Seharusnya 10 penjahat besar disebutkan sebagai 11 penjahat, tetapi karena Ouyang ini adalah saudara kembar, mereka tidak dihitung 2 orang, melainkan 1 orang saja. Ouyang Ting sebagai kakak berjuluk Ning Se Pu Chu Kui, yang artinya mati juga tidak mau rugi. Adiknya Ouyang Tang berjuluk Pin Ming Chan Pian Yi, yang artinya mati-matian mencari untung. Dari nama julukan mereka dapat dipahami bahwa mereka berdua adalah orang yang serakah. Dari semua penjahat besar, hanya Ouyang bersaudara yang berasal dari keluarga kelas atas. Sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan kemewahan dan semakin dewasa semakin rakus akan uang. Konon sebelum pergi ke Erenku, Tusa dan yang lainnya menitipkan harta benda mereka kepada Ouyang bersaudara. Sebabnya Ouyang Ting Tang paling takut kepada Tusa, mereka mungkin tidak akan berani menggelapkan milik Tusa.
Sebenarnya pada kala itu, Tu Xiao Xiao tidak mau, tetapi karena tidak mampu menemukan orang lain, terpaksa dia ikut menyetujui. Perkiraan Tu Xiao Xiao terbukti benar karena tidak lama sesudah Tusa dan lainnya berangkat ke Erenku, Ouyang Tingtang langsung menggelapkan harta mereka dengan asumsi sekalinya mereka masuk ke Erenku, mereka tidak akan pernah keluar lagi. Tetapi untuk berjaga-jaga, Ouyang Tingtang mengganti nama mereka menjadi Luosan dan Luoqiu. Mereka bahkan menyamar dengan baik sekali dari sepasang kembar kurus kering menjadi sepasang kembar gemuk besar sampai-sampai Tusa dan yang lainnya juga tidak bisa mengenali mereka. Tu Xiao Xiao kali itu menyusup diam-diam ke kediaman Luo bersaudara dengan menyamar menjadi dayang perempuan untuk memastikan identitas si kembar. Kebetulan pada saat itu, Ouyang Tingtang sedang memperlihatkan gambar 10 penjahat besar kepada Xiao Yi untuk memastikan apakah orang yang mengacau pada pemakaman Tie Hushuang ada di gambar ini atau tidak. Xiao Yi langsung bisa mengenali Pai Kaixin dan Ouyang Tingtang pun mulai menjelaskan. Mereka bahkan menjelaskan gambar diri mereka sendiri dengan tenang seakan menceritakan orang lain. Padahal Tu Xiao Xiao yang menjamar menjadi dayang juga hadir di situ, maka dari itu Tu Xiao Xiao langsung bisa memastikan Luo bersaudara ini tak lain dan tak bukan adalah Ouyang Tingtang. Pada pertemuan terpisah, Tu Xiao Xiao membuka penyamarannya kepada Xiao Yi dan menjelaskan siapa sebenarnya Luo bersaudara dan meminta bantuan Xiao Yi untuk menjebak Ouyang Tingtang. Dengan bantuan Xiao Yi, Ouyang Tingtang pun terjebak dan dianiaya sampai setengah mati untuk mengorek informasi mengenai harta titipan itu. Ouyang Tingtang memberikan informasi palsu menunjukkan ke tempat kediaman Wei Wuya, si tikus dari gerombolan 12 zodiak. Kemudian mereka ditinggalkan begitu saja dalam keadaan sekarat, hanya Xiao Yi yang tetap menemani mereka. Menjelang ajal, akhirnya Ouyang Tingtang mengakui bahwa harta Tusa dan lainnya mereka simpan di tempat lain. Dan mereka meminta Xiao Yi untuk menggunakan harta itu untuk upacara pemakaman dan doa-doa pelepasan bagi mereka. Setelahnya, Ouyang Tingtang pun meninggal dalam ketakutan. Penjahat lainnya adalah Pai Kaixin yang tidak bisa disamakan dengan Xuanyan Sanguang. Pai Kaixin punya julukan Sun Ren Pulici, merugikan orang tanpa menguntungkan diri sendiri, seperti misalnya pada pemakaman Tie Hushuang, Pai Kaixin rela mengantar kain duka yang bertuliskan "Engkau hidup, aku menderita, engkau meninggal, aku berduka", tertanda menantumu, Li Tacui. Padahal Li Tacui belum keluar dari Erenku, tentu saja perbuatan Pai Kaixin ini menimbulkan kegemparan dan ketika dia ditangkap dan ditanyai, Pai Kaixin mengaku disuruh seseorang dengan ciri-ciri fisik dan warna suara persis sama dengan Li Tacui. Dari sinilah Xiao Yi curiga apa hubungan Pai Kaixin dengan Li Tacui, bagaimana dia bisa tahu sejelas itu tentang Li Tacui, dan nantinya Xiao Yi akan mengetahui bahwa Li Tacui dan Pai Kaixin memang saling tidak suka satu sama lain. Tetapi apa untungnya bagi Pai Kaixin untuk membuat keributan di pemakaman Tie Hushuang dengan mencatut nama Li Tacui? Sebenarnya tidak ada yang istimewa, tetapi hanya didasari oleh kesenangannya saja, di mana ini cocok dengan namanya Pai Kaixin yang berarti gembira percuma. Meskipun demikian, jangan mengira Pai Kaixin hanyalah sebatas orang iseng saja. Sebaliknya, Pai Kaixin bahkan melebihi Tu Xiao Xiao dalam hal kecerdikan dan kemampuan berpikir cepat. Pai Kaixin mampu dengan cepat beradaptasi dengan situasi, menentukan di sisi mana dia akan berpihak. Apabila Tu Xiao Xiao perlu kabur jika merasa situasi terlalu pelik baginya, Pai Kaixin bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi tersebut dan lagi-lagi menyusahkan orang lain tanpa menyusahkan diri sendiri. Pai Kaixin juga pandai berbicara meski gaya bicaranya lebih kampungan dibandingkan Tu Xiao Xiao dan lebih kasar dibandingkan Li Tacui, tetapi tidak bisa disangkal kepandaian bicara Pai Kaixin melebihi keduanya. Xiao Yi yang jarang kalah debat melawan Tu Xiao Xiao maupun Li Tacui beberapa kali harus terbungkam oleh argumen dari Pai Kaixin. Malah Xiao Yi juga pernah diakali menunjukkan sebenarnya kelas Pai Kaixin jauh lebih tinggi daripada penampilannya yang dekil dan kumal seperti gelandangan. Nantinya Pai Kaixin akan mati di tangan HHR yang berpura-pura takut kepadanya. Selagi Pai Kaixin tertawa gembira melihat HHR merangkak, saat itulah HHR menyerang dan membunuhnya. Penjahat besar paling terakhir yang ditemui oleh Xiao Yi adalah Tie Chan, si singa gila. Namanya saja Chan yang berarti perang, Tie Chan dikenal hobi berkelahi. Banyak orang menduga Tie Chan tidak layak disebut sebagai 10 penjahat besar. Dia dimasukkan menjadi penjahat besar sebenarnya hanya untuk menggenapi jumlah 10 saja. Tetapi sama seperti Xuanyan Sanguang yang sering memaksa orang berjudi,
Tie Chan juga senang memaksa orang berkelahi. Jika orang itu tidak mau, Tie Chan akan mendatangi rumah orang itu dan mengamuk habis-habisan di sana. Bentuk tubuh Tie Chan jugalah menakutkan. Novel menggambarkan fisiknya seperti kotak berbentuk singa, tetapi juga seperti singa berbentuk kotak. Sulit untuk dibayangkan bentuk fisiknya, dan orang berangasan berbentuk aneh ini adalah ayah kandung kekasih Hua Wuche, Tie Xinlan yang cantik dan lembut. Ilmu silat Tie Chan sebenarnya biasa-biasa saja. Tu Qiao Qiao saja masih bisa mengalahkannya, tetapi caranya berkelahi yang ganas dan nekat dan tidak peduli hidup mati seringkali membuat orang takut. Jika tidak terpaksa sekali, tidak ada orang yang mau bertarung melawan Tie Chan. Entah bagaimana caranya, suatu hari Tie Chan berhasil menemukan pulau tanpa nama yang menjadi tempat tinggal sementara waktu para jagoan beberapa puluh tahun yang lalu. Wataknya yang keras, berangasan, dan tidak kenal takut, rupanya cocok dengan para jagoan angkatan lama itu. Akhirnya di sana Tie Chan belajar di bawah bimbingan para jagoan di masa lalu. Lalu mereka kembali ke daratan Tiongkok karena suatu hari Tie Chan mogok belajar dan mengatakan meski dia belajar lagi 10 tahun, dia juga tetap masih bukanlah tandingan dari Yan Antian dan dua putri istana Yihua, Yao Ye dan Lian Xing. Saking penasarannya, para jagoan di masa lalu itu kembali ke daratan Tiongkok bersama Tie Chan, dan sesudah menganalisis tanah tempat Yan Antian dan Yao Ye berdiri berhadapan siap bertarung, para jagoan angkatan lama itu pun mengakui bahwa mereka bukanlah tandingan Yan Antian maupun tandingan dari Yao Ye. Itulah dia sepenggal ulasan dan kisah 10 penjahat besar, baik yang berdiam di lembah penjahat Erenku maupun yang tidak berdiam di sana. Segitu saja video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya pula untuk Anda yang telah subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial kami di fanpage Facebook dan Instagram. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa di konten-konten kami yang selanjutnya.